Konnichiwa minasang lo semuanya. Pada tanggal 30 dan 31 Juli kemarin, Holo Advent melakukan debutnya yang gue pikir sepertinya ini akan menjadi debut yang menarik. Mengingat dari teasernya saja, sudah begitu membuat penasaran bagaimana saat debutnya. Sebelum kita lanjut, gue cuma mau ngingetin, kalau lo semua mau dukung gue dan channel ini supaya bisa berkembang lebih jauh, bisa lewat Saweria yang linknya ada di deskripsi dan banner channel ini. Atau kalau lo nggak bisa Saweria, lu juga bisa dukung gue dan channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman lu, server Discord lu, grup WA keluarga lu, grup Facebook lu, bagian ke guru atau dosen lu, bahkan ke bos lu juga bisa. Thank you. Jadi Hololive Advent dikenal dengan mereka adalah sekelompok penjahat yang melarikan diri dari The Cell, sebuah penjara besar di bawah tanah yang ada untuk menyegel apapun yang dianggap tak tersentuh. Mereka terdiri dari 5 member, yaitu Shiori Novella, Koseki Bijo, Nerissa Ravencourt, Fuwa Abyssguard, dan Mokoko Abyssguard. Dan pada debutnya tanggal 30 dan 31 Juli kemarin, ada 3 di antara mereka yang membuat gua kagum serta terharu karena mengingatkan gua dengan VTuber indie Japan yang sudah graduate. Jadi mari kita bahas sedikit satu persatu debut dari mereka, serta first impression gua saat menonton debutnya. Oke, Shiori Novella. Entah kenapa nama dia mengingatkan gua dengan Saori bumbu masak. Jadi Shiori ini adalah dalang di balik pembobolan penjara The Cell. Lalu dikatakan kalau rambutnya yang memiliki 2 warna itu pada awalnya hanya memiliki 1 warna saja, yaitu hitam. Namun karena stres akibat mempelajari terlalu banyak pengetahuan, rambutnya sebagian berubah menjadi abu-abu. Woi, kalau cuman sebagian udah gitu merata sebelah, gue juga mau. Saat debutnya, menurut gue, suara dan karakternya yang onesan sudah sangat cocok dan saling melengkapi hingga caranya berinteraksi juga cukup menarik bagi gue, karena terlihat seperti dia sudah terbiasa melakukan live streaming. Holo Advent. Hingga satu hal kecil yang membuat gue terkejut dengan Shiori yang menggunakan beberapa footage overlay di video live-nya. Bagi gue, ini merupakan hal baru dan sangat cocok, apalagi dia menggunakannya di momen-momen tertentu yang pas. Dan di situ gue mikir karena dia pakai overlay di video live-nya, apakah dia seorang video editor? Dan itu langsung terjawab ketika dia mengatakan kalau dia memiliki skill video editing. Dan bukan cuma sampai di situ saja, kesan seorang video editornya masih terasa hingga dimana dia juga memperhatikan hal kecil lain, seperti zoom in yang sangat-sangat smooth. Gua nggak tahu dia pakai OBS atau enggak, tapi pas zoom innya itu cukup membuat gue terkejut sejenak dan memutuskan kalau gua suka dengan orang yang satu ini. Oke, setelah itu ada Koseki Bijo atau kata Kobo Kiseki Biji, yang katanya dia juga seorang kusogaki seperti Kobo. Dan karena dia berasal dari kristalisasi, tentu saja membuat sang penggila grinding Kayla Kowalskia tertarik kepadanya. So, I can speak rock? Okay, here's me speaking rock, okay? Listen carefully. Okay. Jadi, Koseki Bijo sebenarnya adalah permata emosi yang selama bertahun-tahun emosi keindahannya telah menyatu dalam dirinya, di dalam tekanan yang luar biasa. Bijo bisa menggunakan bahasa batu, serta saat ini dia masih sedang belajar bahasa Thailand dan Jepang. Debutnya merupakan salah satu debut paling seru dan kocak menurut gua, karena pas awal debutnya, dia menunjukkan emot batu dan juga menggunakan sound effect batu. Dan setelah itu, dia meminta para viewersnya untuk spam emot pickaxe, karena dia tidak suka dengan pickaxe. Dan ini diperjelas ketika dia menjelaskan tentang hal yang dia suka maupun yang tidak dia suka. Dan di saat itu, dia benar-benar menunjukkan software PowerPoint-nya untuk mengganti dislike-nya menjadi hanya pickaxe saja. Ini benar-benar the real PPT debut. Ngomongin soal PPT-nya, desain dan transisinya benar-benar sangat-sangat lucu. Karena itu memang kelihatan kayak PPT yang dibuat oleh anak-anak. Dan kalau ngomongin soal transisi, gue suka animasi transisinya yang keren sekaligus imut bagi gue. By the way, Hololive benar-benar teliti soal suara voice actress-nya, yang mana antara karakter Koseki Bijo dengan suaranya sangat-sangat cocok menurut gue, dan interaksi yang dilakukan benar-benar cocok dengan profilnya. Oke, di hari berikutnya ada debut dari Nerissa Ravencourt, yang saat debutnya banyak sekali viewers yang mengatakan kalau dia memiliki mommy material 100%, hingga saat dia memulai live debutnya. Dan saat scene lore-nya itu, gue sedikit merasa kecewa karena suaranya terlalu imut untuk karakter seorang demon dan desain mommy materialnya seperti Crony. Jadi Nerissa adalah iblis suara yang cintanya berubah menjadi kekuatan gelap yang merasuki nyanyiannya, memberikan musiknya potensi untuk membuat seluruh dunia menjadi gila. Para dewa mematahkan tanduknya yang membatasi kekuatannya. Bagian lain dari dirinya masih ada di suatu tempat,
tapi dia tidak tahu di mana. Sekarang, orang-orang dapat dengan aman mendengarkan nyanyiannya. Awal debutnya memang membuat gue kecewa karena suaranya yang begitu imut di luar dirinya diceritakan. Namun setelah itu, gue benar-benar terkejut karena ternyata suaranya berbeda dari sebelumnya. Suara kali ini benar-benar mommy material banget. Cocok dengan karakternya yang juga mommy material banget. Serta riggingannya yang benar-benar membuat gue takjub. Oke, yang terakhir, ada debut dari sekembar, Fuawa Abyssguard dan Mokoko Abyssguard. Mereka berdua merupakan format baru yang dilakukan oleh Hololive, karena dari akun YouTube hingga Twitter mereka berdua dijadikan menjadi satu akun. Jadi, kita mulai dengan Fuawa Abyssguard. Adalah The Fluffy One, yang tugasnya menjaga adik kembarnya Mokoko dan hewan peliharaan mereka, Pero, dengan tenang. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar, yang pada akhirnya dia adalah gadis yang lincah dan riang, yang suka mengobrol dan bermain. Sedangkan Mokoko Abyssguard adalah The Fuzzy One. Mokoko yang cerewet menghabiskan seluruh waktunya di dalam penjara dengan menonton anime dan bermain game. Seringkali mengajak saudara kembarnya yang lebih tua, Fuawa, dan hewan peliharaan mereka, Pero, untuk melakukan lebih banyak kekacauan. Pada debutnya kemarin, saudara kembar ini benar-benar membuat semuanya menjadi pecah. Bukan hanya dari itu saja, interaksi antara mereka berdua sangatlah sinkron menurut gua. Apalagi tingkah mereka yang benar-benar sesuai dengan karakternya. Dan saat live-nya mulai, setelah scene lore, Mokoko lucu banget anjing. Ini yang gue bayangkan dengan sebuah live debut, di mana VTubernya memainkan lore mereka di awal live stream. Dan satu hal penting kenapa gue sangat menyukai atau bahkan jatuh hati ke mereka, karena konsep dua anak kembar di satu akun, serta interaksi mereka dan cara mereka menanggapi satu sama lain, mengingatkan gue dengan salah satu VTuber indie Japan dengan konsep atau format yang sama. Dan mereka berdua benar-benar menarik seperti Fuawa dan Mokoko. Namun sayangnya, gue harus kecewa dan move on, karena mereka sudah graduate. Tapi dengan munculnya dua Abyssguard ini, memberi gua harapan untuk bisa menemani gua kembali dengan dua bersaudara yang sangat menarik ini. Debut dari HoloEN Gen 3 Holo Advent ini benar-benar sudah di luar ekspektasi, yang mana dari sebelum live debut, Hololive sudah menunjukkan desain karakter mereka. Dan mereka semua yang masing-masing memiliki kepribadian yang menarik, serta setelah debutnya, seperti Nerissa langsung mengeluarkan cover musiknya, Fuamoko yang juga mengeluarkan cover musik, dan saat live-nya, gua rasa mereka juga bahkan menunjukkan original musiknya, seingat gua. Serta Koseki Bijo yang juga mengeluarkan cover musiknya. Rasanya sungguh luar biasa mengeluarkan cover musik pas setelah debut stream. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian mau request bahas sesuatu, bisa komen di kolom komentar. Gua harap kalian tidak menganggap ini serius, karena di sini kita hanya bersenang-senang sambil membahas suatu hal yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye.